Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claire Iva Natasha Febian dari kelas 5 TBIA dengan nomor mahasiswa 1917404008. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan UAS pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Nur Halim. Ya, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu mengenai perbedaan peran guru dalam 3 model pengembangan kurikulum gitu. Jadi ada 3 model di sini ya. Yang pertama ada administratif model. Jadi model administratif pengembangan kurikulum itu menggunakan prosedur atas bawah. Inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Pejabat tersebut membuat keputusan tentang kebutuhan suatu program pengembangan kurikulum dan implementasinya. Lalu mengadakan pertemuan dengan staf lini atau bawahannya dan minta dukungan dari Dewan Pendidikan atau Board of Education. Langkah berikutnya adalah membentuk suatu panitia pengarah yang terdiri dari pejabat administratif tingkat atas seperti asisten superintendent, principal, supervisor, dan guru-guru inti. Panitia pengarah merumuskan rencana umum, mengembangkan panduan kerja, dan menyiapkan rumusan filsafat dan tujuan bagi seluruh sekolah di daerahnya ya, di distriknya gitu. Di samping itu, panitia pengarah dapat mengikut sertakan organisasi di luar sekolah atau tokoh masyarakat sebagai panitia penasehat yang bekerja sama dengan personel sekolah dalam rangka merumuskan berbagai rencana, petunjuk, dan tujuan yang hendak dicapai. Setelah kebijakan kurikulum dikembangkan, maka panitia pengarah memilih dan menugaskan staf pengajar sebagai panitia pelaksana atau panitia kerja yang bertanggung jawab untuk mengonstruksikan kurikulum. Panitia ini merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus kurikulum seperti isi materi, kegiatan-kegiatan belajar, dan sebagainya sesuai dengan pedoman atau acuan kebijakan yang telah ditentukan oleh panitia pengajar. Lalu panitia mengerjakan tugasnya di luar jam kerja biasa dan tidak mendapatkan kompensasi. Kondisi ini diterapkan karena berkaitan dengan tanggung jawab guru untuk memahami dengan benar kurikulum dan meningkatkan mutu kurikulum itu sendiri gitu. Setelah panitia kerja atau guru-guru itu melaksanakan penyusunan kurikulum melalui proses tertentu, selanjutnya kurikulum yang dihasilkan tersebut direvisi oleh panitia pengarah atau panitia tingkat atas lainnya sesuai dengan maksud diadakannya review tersebut. Jadi di administratif model ini ada beberapa kelebihan, yaitu penyusunan kurikulum lebih terarah karena disusun oleh banyak ahli di bidang pendidikan seperti dari pusatnya gitu ya. Lebih bersifat nasional karena dibuat di pemerintah di tingkat pusat atau setidaknya di tingkat wilayah, sehingga adanya penyamaan dalam penentuan tujuan, penentuan sekuens bahan pengajaran, strategi pengajaran, dan evaluasi. Diharapkan tercapai mutu pendidikan yang setara di seluruh negara atau wilayah di Indonesia gitu. Jadi dengan adanya model ini tuh diharapkan ada kesamarataan ya di setiap wilayah Indonesia karena dibuat oleh satu di pusat gitu. Lalu model grassroots itu model arus bawah, berbeda dengan rekayasa model administratif dalam beberapa hal ya. Roots itu diawali oleh para guru pembina di sekolah dengan mengabaikan metode pembuatan keputusan kelompok secara demokratis dan dimulai dari bagian-bagian yang lemah atau rusak gitu. Kemudian diarahkan untuk memperbaiki kurikulum tertentu spesifik atau kelas-kelas tertentu. The grassroots model mempunyai beberapa kelebihan, itu kurikulumnya bersifat lebih sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya karena dibuat oleh guru atau sekolah itu sendiri gitu. Lebih sesuai dengan sekolah tersebut karena pada penyusunannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Memungkinkan adanya kompetisi di dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga diharapkan akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif. Gitu. Itu kelebihan grassroots. Kemudian guru adalah sebagai kunci dalam rekayasa kurikulum yang efektif digambarkan pada 4 prinsip yang menjadi dasar dari model grassroots ini. Itu kurikulum akan baik apabila kemampuan profesional guru itu baik. Kompetensi guru akan membaik apabila guru terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perbaikan revisi kurikulum. Jika guru urun merembuk dalam membentuk tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam memilih, mendefinisikan, memecahkan masalah yang akan dihadapi, mempertimbangkan dan menilai hasil, maka keterlibatannya itu paling terjamin. Karena orang bertemu dalam kelompok tatap muka, mereka akan dapat memahami satu sama lain itu lebih baik dan untuk mencapai suatu konsensus berdasarkan prinsip-prinsip dasar, tujuan-tujuan dan rencana-rencana. Prinsip ini jadi bersifat operasional karena guru didorong untuk bekerja secara kooperatif dalam merencanakan kurikulum baru. Nah, jadi perlu diingat di sini para guru terlibat secara intim pada perencanaan dan pembuatan keputusan pengetahuan dan
komitmennya dijadikan awal yang baik untuk memenuhi kebutuhan prosedur penerapan tertentu gitu. Implementers, guru sebagai implementer itu guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Jadi dalam melaksanakan perannya itu guru menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Jadi guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun itu gitu. Selanjutnya itu adapters. Peran guru sebagai adapters lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokalnya gitu. Selanjutnya adalah developers. Peran sebagai developers atau pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Selanjutnya adalah researchers. Sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai sebagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Lalu soal yang kedua adalah urgensi plus minus program kurikulum merdeka belajar gitu. Merdeka belajar kampus atau kampus merdeka belajar atau kampus merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberikan kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi gitu. Kata Mendikbud Nadiem Makarim, di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini memang sulit dan menjadi suatu tantangan yang luar biasa ya untuk mewujudkan Merdeka Belajar ini gitu. Nah, kelebihan Merdeka Belajar di kampus mereka itu ada menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa itu sendiri gitu. Lalu memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat juga gitu. Jadi tentunya bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Tapi juga di sini ada kekurangannya. Kekurangan kampus Merdeka itu dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Selain itu, program Merdeka Belajar juga masih seumur jagung ya, masih sangat baru gitu. Pendidikan dan pengajarannya belum terencana dengan baik. Juga persiapan SDM yang belum terstruktur karena memang program ini tuh program yang sangat baru. Dan soal yang terakhir itu mengenai RPP ya, pentingnya RPP dan komponen-komponen penyusunnya apa aja gitu kan. Pembelajaran lebih sistematis tuh karena ada RPP. Adanya RPP ini bisa mengarahkan guru agar merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi oleh siswa. Rancangan metode pembelajaran tersebut sangat memungkinkan dilakukan variasi oleh guru gitu. Jadi dalam suatu materi penyampaian misal teks observasi dalam bahasa Indonesia, guru bisa merancang metode belajar diskusi dan kerja kelompok. Kemudian memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. RPP yang sudah disusun itu oleh guru memiliki butir penilaian yang akan diberikan kepada siswa. Butir penilaian dalam RPP tersebut dapat diterapkan ke siswa dan guru bisa melihat nilai yang didapat oleh mereka gitu. Dari nilai tersebut, guru bisa melihat apakah butir penilaian yang ada di RPP itu sudah dicapai oleh siswa dengan baik atau belum gitu. Memudahkan penyampaian materi. Dalam hal penyampaian materi itu, guru sangat dibantu dengan adanya RPP yang telah dibuat. Karena guru bisa memprediksi dalam sebuah materi itu dapat diselesaikan dalam beberapa kali tatap muka gitu, atau bahkan lebih dari itu gitu. Jika ada ketidaksesuaian jumlah tatap muka dalam penyampaian materi di RPP dengan yang ada di kelas, guru bisa mencari tahu sekiranya di poin mana itu penyampaian materi yang kurang efektif itu. Kemudian pengatur pola pembelajaran. Beberapa materi yang diajarkan tidak semuanya bisa selesai dalam satu kali tatap muka. Ada kalanya yang memerlukan beberapa kali tatap muka untuk menuntaskan satu bahasan gitu. Nah,
Dengan adanya RPP ini itu guru bisa merancang pola penyampaian materi, misal di tatap muka pertama membahas tentang dasarnya dulu, lalu yang kedua itu tentang praktek-prakteknya gitu, lebih detail lagi mungkin. Lalu selanjutnya menghemat waktu dan tenaga. Alasan yang kelima ini pastinya bisa menghemat waktu dan tenaga dari guru gitu. Guru tidak perlu bingung memikirkan model, metode dan sumber belajar yang sekiranya nanti akan digunakan oleh siswa. Pastinya dengan adanya RPP yang sudah dibuat, guru bisa menentukan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk penyampaian materi dalam belajarnya gitu. Nah, komponen rencana pembelajaran itu, komponen RPP itu ya, terdiri atas beberapa komponen ya. Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikannya ya. Kemudian identitas mata pelajaran atau tema atau subbabnya gitu. Lalu kelas dan semester, lalu materi esensial atau materi pokok, lalu alokasi waktunya itu berapa lama itu alokasi waktu, lalu tujuan pembelajarannya itu banyak ya, lalu kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pembelajarannya itu apa aja, kemudian metode pembelajaran yang digunakan itu apa saja, kemudian media pembelajaran itu akan menggunakan apa saja, kemudian sumber belajar itu mau dari mana saja, langkah-langkah atau skenario pembelajaran, kemudian penilaian hasil belajar gitu. Ya, mungkin sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.